Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel 19 Mekarjaya Depok. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang permasalahan pemulung sampah maupun plastik melalui acara Kopi Tubruk bareng Mas Wani. Namun sebelumnya jangan biarkan kopi menjadi dingin, silakan diaduk, diseruput. Setelah itu jangan lupa like and subscribe untuk channel ini. Pemirsa channel 19 Mekarjaya Depok, telah hadir bersama kita Ketua Ikatan Pemulung Indonesia atau Ketua IP, Bapak Pris Poli D. Lengkong. Jadi gini Mas Pris, kita mohon waktunya, kita ngobrol-ngobrol sebentar terkait dengan apa sih Pak IP itu, karena itu merupakan hal yang baru mungkin dari semuanya, belum terlalu familiar lah dengan IP itu, Ikatan Pemulung Indonesia. Nah, ini sebelum saya tuh jadi ketua IP Ikatan Pemulung Indonesia ini didirikan semata-mata hanya untuk mengangkat harkat martabat pemulung. Nah, berdirinya IP di tahun 1991. Nah, pada saat itu pemerintah dan masyarakat umum mengenal pemulung itu dengan sebutan gepeng, gelandangan dan pengemis. Nah, berdasarkan itu para pemulung pada waktu itu, pemulung dengan pelapa ingin mendirikan satu wadah supaya aspirasi pemulung pada saat itu bisa disalurkan. Nah, akhirnya terbentuklah Ikatan Pemulung Indonesia. Nah, pada saat itu kebetulan yang didatangin itu pada saat itu Ibu Kety Lengkong. Nah, Ibu Kety Lengkong ini kebetulan juga almarhum dari ibu saya, ibu kandung. Nah, pada saat itu kan ibu saya ini seorang artis ya. Iya. Artis, terus produser film yang nggak ngerti tentang pemulung. Nah, mereka nanya, ibu saya nanya ke pemulung dan pelapa pada saat itu, buat apa ya? Ingin mengangkat derajat pemulung. Wah, bagus, cita-citanya bagus. Terus akhirnya dalam satu bulan itu saya dengan almarhum ibu saya terjun ke bawah lihat kondisi para pemulung pada saat itu. Nah, akhirnya terbukalah. Setelah itu almarhum bentuklah organisasi ini. Terbentuknya IP ini, terus almarhum bilang yang harus ada di IP ini bukan di luar dari pemulung dan pelapak, harus pemulung pelapak itu sendiri yang harus ada di sini. Akhirnya direkrut. Jadi untuk, maaf nih saya potong. Jadi untuk keanggotaannya itu harus pemulung sama pelapak. Jadi setelah itu, karena kan di situ kita bawa pemulung. Nah, yang saya tahu waktu itu setelah didaftarkan, waktu itu kita daftarkan ke Sospol. Ke Sospol mereka bilang, wah kenapa ikatan? Nah, terus mereka bilang, ya inilah kemauan mereka, ikatan itu supaya bagaikan sapu lidi, kalau satu aja kan nggak bisa bersih. Semangat kebersamaan gitu ya. Nah, itulah akhirnya terbentuklah Ikatan Pemulung Indonesia. Nah, pada era itu memang pemulung memang sangat memprihatinkan, tidak ada yang memperjuangkan dan sebagainya. Nah, dengan adanya IP terangkatlah mereka. Terus dengan bantuan baksos, terus juga kalau ada pemulung yang sakit, ketabrak, bisa mendapatkan rekomendasi berobat gratis melalui Kementerian Sosial dengan Dinas Sosial gitu. Jadi secara umum dari IP itu terbentuknya IP itu tujuannya untuk mengangkat harkat martabat pemulung dan mensejahterakan pemulung. Nah, pas terbentuk IP, lepaslah itu pemulung itu jadi gepeng, gelandangan dan pengemis. Nah, pada saat itu di Hari Kesetiakawan Nasional di tahun 93 dan 94 kalau nggak salah ya, waktu itu presidennya Pak Harto ya, Pak Soeharto mengatakan bahwa pemulung itu laskar mandiri. Nah, itulah juga
kita terangkat sehingga kita pemulung diakui keberadaannya pada saat itu. Nah, di era sekarang pemulung menjadi satu ujung tombak industri. Oke. Pemulung sebagai laskar mandiri dan ujung tombak industri ya? Maksudnya seperti apa? Maksudnya pada saat itu Pak Harto bilang pemulung adalah laskar mandiri, bahwa dia bisa menghidupkan diri sendiri. Dia mencari barang daur ulang untuk kepentingan kehidupan dia. Nah, itulah tidak menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Nah, maka itu disebutlah laskar mandiri. Nah, terus di era sekarang disebut ujung tombak industri. Tanpa pemulung, industri tidak dapat bahan baku. Artinya pemulung yang mengumpulkan, menyortir barang-barang daur ulang yang siap dipakai untuk industri daur ulang. Nah, sekarang di era sekarang banyak pemerintah, kementerian bilang bahwa pemulung ini adalah pejuang lingkungan. Artinya pejuang lingkungan yang mengambil sampah-sampah di pinggir jalan. Kadang-kadang kan masyarakat umum buang botol plastik, botol kemasan plastik dengan seenaknya aja, itu menjadi mata pencarian para pemulung. Itu yang PR kita semua nih, untuk kesadaran kita membuang sampah yang benar seperti apa itu. Ya. Itu kan IP didirikan di Jakarta. Terus bisa nggak untuk di luar Jakarta, atau memang itu ruang lingkupnya untuk seluruh Indonesia? Ya, ruang lingkupnya untuk Indonesia. Nah, waktu itu para pendiri IP termasuk almarhum ibu saya, ruang lingkupnya hanya sebatas Jabodetabek, karena waktu itu keterbatasan pada saat itu, dan mereka melihat ibu kota adalah harus bersih. Nah, setelah di era saya di tahun 2014, saya juga didaulat untuk menggantikan almarhum. Saya bilang kalau seandainya saya didaulat terus dikukuhkan menjadi ketua umum, ya dukung juga saya. Terus mereka nyatakan siap dukung saya. Peninggalan almarhum itu 18 provinsi. Terus kita di tahun 2018 menghadirkan 25 provinsi untuk hadir di Jakarta tanggal 10, 11, 12 di Taman Mini, di Hotel Desa Wisata. Kita kumpul, kita bikin program kerja pemulung. Terus kita udah menyetuskan program kerjanya adalah KIP dan KUP. KIP dan KUP. Nah, KIP ini kawasan industri pemulung. Nah, kalau KUP ini kawasan usaha pemulung. Nah, artinya kita bikinkan satu program kerja ini hanya untuk supaya pemerintah mengakui keberadaan pemulung. Memang cita-cita kita ingin mengangkat harkat martabat pemulung dan kesejahteraannya, tapi yang kita baru mau lakukan selama ini, pemerintah hanya menganggap bahwa kita informal sektor informal. Nah, kenapa sektor informal? Karena yang tadi saya bilang bahwa laskar mandiri dia hidup dengan mengambil sampah untuk kepentingan sendiri, kehidupan sendiri. Nah, ini kita buka wajah baru, kita buka baju baru dengan KIP dan KUP. KIP ini kalau biasa pengepresan. Mungkin teman-teman ada yang lihat di mana satu tempat ada pengepresan misalnya aqua, pengepresan botol aqua, pengepresan kardus dan sebagainya. Nah, ini yang kita bilang kawasan industri pemulung. Terus kalau ada sekarang bahasanya pelapak atau pengepul. Nah, ini yang kita mau rubah menjadi KUP, kawasan usaha pemulung. Nah,
dengan adanya ini kami yakin, terus kita berbadan usahakan, ini akan mengangkat bahwa pemulung ini adalah bagian dari pengusaha. Oke. Pengusaha sampah daur ulang. Nah, dari sinilah bahwa mereka akan terangkat menjadi bukan lagi sektor informal, tapi jadi sektor formal. Nah, ini di era saya mau buka paradigma masyarakat pada umumnya di Indonesia, khususnya di Depok, bahwa pemulung adalah satu mata rantai pengusaha. Pengusaha itu apa? Pengusaha daur ulang. Bukan lagi ujung tombaknya daur ulang, tapi pengusaha daur ulang. Sudah jadi sebuah industri lah ya, industri yang bagian dari industri. Untuk keanggotaan itu apa sih yang harus dilakukan seorang pemulung atau mungkin pelapak untuk bisa bergabung dengan IPI? Nah, sekarang dulu tahun 90 IPI mendatangi ke setiap komunitas IPI, komunitas pemulung. Nah, di era sekarang ya alhamdulillah bahwa di IPI ini udah punya website. Di website ini mereka bisa bergabung. Nah, kita juga mengajarkan ke pemulung bahwa di zaman digital ini pemulung harus ikut serta gitu. Jadi dengan daftar melalui website IPI, si IPI dia bisa daftar, foto sendiri, dia daftar sendiri di situ. Online ya? Online ya. gitu. Nah, keanggotaan itu sebenarnya ada 3, pemulung, pelapak, dan penggiling. Nah, kita hanya dibatasi penggiling dan pengepres. Kenapa? Karena kalau seandainya sudah sampai di biji, itu udah bukan lagi pemulung, dia udah jadi bagian dari industri. Kenapa saya bilang pemulung, pelapak sampai di penggiling atau pengepres? Di pengepres atau penggiling dia harus miara pemulung. Kalau nggak miara pemulung dia nggak bisa bahan bakunya nggak bisa dibilang gitu ya. Nah, untuk di 25 provinsi kita sudah ada 3,7 juta. 3,7 juta anggota pemulung yang bergabung di IPI. Kalau di Depok di mana tuh Pak? Kalau di Depok kebetulan kita ada di Limo. Ya? Jadi kalau teman-teman mau jual barang susah atau kita di pasaran ini harga nih fleksibel. Jadi kalau misalnya kita mau beli rokok agak murah mungkin ke agen lah. Nah, ini kalau teman-teman di sini mau jual barang daur ulang yang harganya lebih meningkat bisa melalui kami di Cinere, di Limo Depok Cinere. Nah, di situ kita ada semacam KIP, kawasan industri pemulung, ngepres dan menggiling. Jadi data Sustainable Waste Indonesia SWI 10% sampah itu terproses melalui daur ulang, 50% lebih berakhir di TPA. Jadi di masalah pengelolaan sampah itu kendalanya di mana sebenarnya? Apakah regulasi yang ada saat ini tidak mengakomodir atau adanya reuse, recycle, pengelolaan itu tidak maksimal atau tidak optimal? Ya, kalau regulasi dari pemerintah kita udah saya menyatakan itu sudah rapi, maksudnya mereka udah maksimal, tinggal bagaimana pelaksanaan di bawah. Nah, di IPI ini kan yang diambil itu dari sampah ibu rumah tangga atau dari rumah tangga itu setengah kilo dari sampah yang dibuang oleh ibu rumah tangga. Setengah kilo ini artinya itu yang daur ulangnya. Yang selebihnya itu adalah sampah rumah tangga seperti nasi, sayur dan sebagainya, buah dan sebagainya. Nah, di Depok yang saya tahu itu kurang lebih 3.000 ton. 3.000 ton sampah yang diolah di Cipayung. Nah, Cipayung juga kewalahan yang ingin buka TPA yang sifatnya provinsi. Ini yang saya tahu ya di Depok. Nah, dari 3.000-an sampah di Depok ini kita sudah melakukan
pengurangan di angka 700 ton per hari. Nah, 700 ton ini adalah sampah daur ulang. Untuk di DKI kita sudah mengurangi sampah dari 7.200 menjadi 3.800. 7.200. Jadi 3.800. Nah, separuh lebih. Nah, kalau kita mau lihat ibu kota di DKI, sebenarnya bukan 7.200 yang dibuang ke TPA Bantar Gebang, itu 11.000. Tapi karena teman-teman kita, para pemulung yang mengolah sampahnya, itulah berkurang. Nah, di TPST Bantar Gebang juga masih ada nilainya. Itu di pengurangannya di angka 2.000. Nah, kalau di Cipayung mungkin sekitar kalau saya lihat datanya 250 ton per hari. Nah, selebihnya itu yang ada di yang kita olah-olah lah, gitu, di lapatnya atau di kipnya atau di kupnya. Sekarang gini Mas Pres, ini kan lingkupnya Mekarsaya nih. Kita RW 19 Mekarsaya. Di RW 19 Mekarsaya kita sudah ada yang namanya bank sampah. Cuma mungkin memang belum maksimal sih gitu. Jadi antara IP sama bank sampah itu bagaimana? Ya, kalau IP kan terus terang dia sifatnya komersil. Komersil itu dia usaha, bisnis sebagai pengusaha. Kalau bank sampah diciptakan untuk bagaimana dapat mengurangi sampah di lingkungan. Nah, memang juga banyak bank-bank sampah, ada beberapa bank sampah, termasuk bank sampah yang ada di Kota Depok, buangnya itu ke saya. Bank sampah Harum di Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya itu buangnya ke saya. Saya nggak menyalahkan regulasi mengenai bank sampah. Cuman bank sampah ini yang ciptakan kadang-kadang dia tidak tahu bagaimana memanage, bagaimana mengolah, memanajemen pengolahan sampah yang baik lah. Idealnya seperti apa? Nah, idealnya tuh bank sampah tuh harus seperti IP lah. Artinya dia tahu jenis barang. Dia tahu bagaimana satu jenis barang, bagaimana dia bisa mempartaikan. Misalnya kayak kita beli, dia misal beli di warga itu istilahnya gabruk, ada botolnya, ada gelasnya, ada bimolinya, ada mainannya. Nah, ini kan bisa dipartai. Nah, 4 jenis ini, jenis plastik ini yang sering diketemui oleh di ibu rumah tangga. Plastiknya apa sebagainya bisa diolah sesuai dengan jenisnya. Kalau bisa diolah dengan sesuai dengan jenisnya, baru itu punya nilai ekonomis yang tinggi. Tapi kalau dijual dengan gabruk ini kan nilainya juga nggak. Artinya dari yang Mas Pris sampaikan tadi, sebenarnya bisa sinergi antara IP sama bank sampah yang sudah ada gitu ya. Hanya saja kalau bicara tentang sampah rumah tangga, khususnya sampah plastik, dan saya pikir bukan hanya di tingkat rumah tangga saja ya, itu menjadi satu polemik yang nggak tahu awalnya dari mana, selesainya nanti seperti apa gitu. Bagaimana menurut saya rasa dengan adanya bank sampah terus berkolaborasi dengan IP yang belilah artinya gitu, ini bisa menjadi satu ekonomi, mengembangkan ekonomi daur ulang di tingkat lingkungan, misalnya di tingkat RT atau tingkat RW, itu akan ada nilai plusnya. Kalau sampah plastik ini dikumpulkan menjadi satu, itu punya nilai ekonomi yang sangat bagus. Nah, begitupun dengan pemulung tanpa adanya plastik dia nggak bisa hidup gitu. Karena ada juga pemulung, kalau dia punya pemulung yang punya dedikasi yang baik, dia bisa meningkat jadi pelapa, dia bisa meningkat jadi penggiling atau pengepres, karena dia bisa memanage keuangan atau perekonomian di sirkulasi di plastik ini. Ada contoh realnya yang sudah berjalan antara pengelolaan sampah sama bank sampah sama IP di suatu wilayah misalnya? Ya khusus di Depok saya
selalu nimbang barang bank sampah di kecamatan di Sukmajaya itu bank sampah Harum. Ya mungkin salah satu unit kan dia bank sampah, ada bank sampah induk, terus bank sampah unit. Mungkin bank sampah unit salah satunya di sini yang dilempar ke sana. Nah saya ngambilnya di bank sampah induknya. Bahwasanya memang sampah plastik ataupun apapun jenisnya jangan dipandang sebagai selalu menjadi masalah. Jadi yang perlu kita bangun lagi adalah bagaimana kita membangun sikap dan kepedulian terhadap benda-benda tersebut. Itu bisa menjadi satu nilai ekonomis dan juga bisa dibilang Laskar Mandiri tadi bisa membangun keluarganya menjadi lebih berdikari. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Mas Pris. Pemirsa channel 19 Mekarzaya, demikian obrolan singkat dengan Mas Pris selaku Ketua Ikatan Pemulung Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.